Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita melihat korpus maupun patung-patung dalam gereja sudah ditutup. Itu pertanda bahwa minggu ini atau hari ini kita memulai yang namanya Minggu Sengsara. Dan pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui mujizat terakhir yang dibuat oleh Yesus sebelum Ia sendiri menjalani perjalanan salib demi untuk keselamatan kita. Mari kita dalam perayaan ini berdoa kepada Tuhan, semoga dalam masa Prapaskah tahun ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik dan benar agar kita boleh layak ke depannya untuk merayakan Pekan Suci. Kita awali perayaan kita dengan mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Tuhan agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama dengan Leni Sucianto yang merayakan ulang tahun ke-20. Kita berdoa untuk Awen dan Kia yang sedang sakit, bersama saudara-saudari kita yang juga sedang sakit, mohon kesembuhan Tuhan. Kita berdoa untuk almarhum Bapak Antonius Basang yang kemarin genap 100 hari selesainya dimakamkan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib. Dan berkat kebangkitannya, Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru.
dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ada Tuhan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ini saya baca versi yang singkat. Kalau kita baca versi yang panjang itu ya lumayan akan ditambah beberapa menit. Nah, dalam bacaan pada hari ini, bacaan pertama itu dikatakan oleh penulis yaitu Yeskel bahwa Allah akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Sementara dalam Injil ini digambarkan bagaimana Lazarus yang notabene adalah seorang yang digambarkan hidup miskin. Dia adalah seorang pengemis. Tetapi dikatakan Yesus sangat mengasihi, ya, sangat mengasihi. Yang dikasihi itu Lazarus dan juga saudari-saudarinya, yaitu Marta dan Maria. Nah, kata sangat mengasihi
itu menggambarkan kepada kita bagaimana kepedulian Tuhan kepada kita manusia, yang tentu saja lewat ujian-ujian tadi kepada Marta terungkap bagaimana Marta sebagai orang yang beriman percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Nah, karena begitu mengasihi, maka Tuhan dikatakan menangis. Ya, bukan hanya manusia yang menangis kalau kehilangan orang yang dikasihi, tetapi kali ini dikatakan Yesus menangis. Dalam kitab suci, Yesus 2 kali menangis. Yang kedua itu di mana? Ya, Yesus menangis ketika melihat Marta dan Maria menangis karena kematian saudarinya. Yesus menangis yang kedua kapan? Ayo. Ya, ketika Yesus meratapi Yerusalem. Menjelang dia masuk, dia meratap, dia menangis. Menangis karena apa? Karena dia melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang di Yerusalem, terutama di Bait Allah, kurang ajar. Ini yang membuat Yesus menangis. Menjadikan tempat ibadah, tempat yang kudus menjadi tempat yang tidak kudus. Itu yang membuat Yesus menangis. Kalau peristiwa yang baru saja kita dengarkan, Yesus menangis karena terharu. Dia menunjukkan segi manusiawinya, sekaligus menunjukkan bagaimana Allah peduli dengan nasib manusia. Nah, semasa hidupnya Lazarus, kita dengarkan kalau kita membaca keseluruhan, dia datang kepada orang kaya menyuruh dia pergi dengan tangan hampa. Dia disingkirkan karena apa? Orang miskin pada zaman itu dianggap sebagai orang-orang berdosa. Di sebuah paroki saya pernah ya, dengan agak tegas. Karena mereka yang merasa hidupnya mapan, walaupun kolektenya hanya 10.000, bahkan potongan gajinya itu sekitar 20.000, selalu mereka mengatakan, kami ini sehingga gereja ini terbangun. Apa tonji kalian? Saya mengatakan ini bukan tempatnya, Pak. Kalau di pasar Anda ngomong seperti itu silakan. Tetapi dalam gereja itu bukan tempatnya. Kita itu adalah sama-sama. Ya. Kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Justru ketika kita melihat saudara-saudari kita yang barangkali karena ya kurang beruntung, kita harusnya tergerak bagaimana menolong mereka seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pertama-tama mau mengajak kita sekalian bahwa Allah itu mau peduli dengan kehidupan kita. Allah mau berbela rasa. Maka ketika Marta mengatakan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, itu mengandung makna yang mendalam. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, ya mungkin saja kita mengalami hal yang sama. Ketika kita dalam perjalanan kehidupan mengalami pergumulan atau macam-macam hal,
Lalu kita akan mengatakan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, aku tidak akan seperti ini. Tetapi apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita yang tidak menyadari, tidak membuka diri. Mungkin saja kehadiran Tuhan itu lewat sapaan Pak Ferry, Pak Frederick, Pak Wilson dan seterusnya menyapa saya. Tetapi karena saya larut dalam pengalaman pahit, maka saya merasakan Tuhan tidak hadir. Nah, ini yang pertama. Jadi Tuhan itu selalu hadir. Jangan kita langsung putus asa. Kalau misalnya ada kesulitan lalu kita sudah berdoa 10 kali salam Maria, untayan rosario sudah berkali-kali, ya, lalu kemudian mengatakan mubasir saya berdoa. Tidak ada gunanya. Jangan. Tuhan itu kok baik. Ya. Lalu yang kedua, yang perlu kita sadari, kalau tadi Yesus mengatakan Lazarus keluarlah, dan sesudah itu Yesus mengatakan, ya, lepaskan semua ikatannya. Yang pertama itu adalah bagian pertobatan. Tuhan menghendaki supaya kita dilepaskan dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kita, sehingga kita tidak leluasa untuk berbuat baik. Maka di paroki ini saya mengatakan jangan kita saling membelenggu, ya, tetapi mari kita berusaha, ya, saling membantu, terbuka satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, dan kita memilih mana yang terbaik yang harus kita pilih, yang harus kita tempuh. Jangan kita saling mengekang. Kadang-kadang ada kan yang mengatakan katanya tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, dan macam-macam yang lain. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di tengah-tengah masyarakat ataupun dalam keluarga. Mari kita seperti Yesus mengatakan, lepaskanlah ikatan-ikatan itu. Nah, ini yang kita rindukan dalam masa prapaskah, yakni pertobatan. Tuhan merindukan kita supaya kita lepas dan saling melepaskan. Kalau ada dendam, kemarahan kepada seseorang, Tuhan Yesus menegur kita pada hari ini, lepaskan dia. Jangan biarkan ikatan-ikatan itu terus membelenggu dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu saja mau mengarahkan kita bahwa kadang-kala karena egoisme kita, karena kesombongan kita, kita berusaha menutup rapat diri kita supaya kebusukan di dalam diri kita itu tidak ada yang tahu. Saya memang orang belak-belakan. Kadang-kadang orang mengatakan Pastor Nathan itu kadang-kadang tidak melihat sikon. Dia semprot kalau dia lihat ada sesuatu yang tidak baik. Tidak tunggu kapanpun waktunya. Tetapi prinsip saya, lebih baik saya mengingatkan hari ini daripada kemudian saya membiarkan dan akhirnya jatuh. Mana yang Anda pilih? Ya, mana yang kita pilih? Kita mau membiarkan sesuatu yang busuk, yang terus-menerus kita tutupi, atau lebih baik kita buka supaya kelihatan busuknya dan kita perbaiki? Atau kita membiarkan biar saja busuk terus di dalam. Memang sekarang terkenal jenazah itu diformalin, tetapi apakah kesalahan sesuatu yang tidak baik bisa diformalin juga? Nah, Tuhan mengharapkan supaya
sesuatu yang busuk itu jangan dipelihara. Saya dan Anda masing-masing punya kebusukan. Saya tidak mengatakan bahwa Nathan Bunga Datu ini suci. Tidak. Kita semua punya kebusukan yang kadangkala kita biarkan atau ketika disentuh kita mengamuk bukan main. Nah, disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kita. Jangan kita biarkan, dan Tuhan mau membuka itu. Tuhan mau melepaskan itu. Maka Tuhan mengharapkan dalam masa Prapaskah ini, hari Selasa jadwal kita untuk penerimaan sakramen tobat. Kadang-kadang dalam ruang pengakuan orang betul-betul menyampaikan dosa-dosanya, bukan supaya diberitakan dari mimbar, bukan. Itu urusan kamar pengakuan urusan kamar pengakuan. Kalau kita membaca di media sosial, ada baru-baru atau belum lama seorang pastor ditikam di ruang pengakuan. Karena yang namanya pengakuan itu adalah sesuatu yang rahasia, yang tidak boleh oleh seorang imam membuka rahasia pengakuan. Itu sumpah, janji. Maka seorang pastor yang mencoba membuka rahasia pengakuan itu sebenarnya harus dihukum. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam rangka persiapan diri kita menyambut pekan suci, kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga di satu sisi kita berani untuk membiarkan Tuhan membuka apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita, supaya itu kemudian diisi yang baik, yakni rahmat-Nya yang memampukan kita leluasa untuk berbuat baik. Maka mari kita mohon kekuatan Roh Kudus, semoga olehnya kita diberkati, diampuni oleh Tuhan, dan kita juga sebagai sesama tanpa pandang bulu senantiasa peduli, saling menolong, sebagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia peduli dengan sesama yang kurang diperhatikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita, kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dan melalui perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Marilah kita mohon kepadanya, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal
dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil, dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima darimu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi saudara kami yang merayakan ulang tahun pada hari ini, pada hari ini, yakni Leni Sucianto. Ya Bapa, kami bersyukur atas bertambahnya usia dari hamba-Mu ini. Engkau telah mendampingi sepanjang perjalanan hidupnya, dan kepadamu pula kami memohonkan rahmat. Semoga Engkau memelihara hamba-Mu ini dalam perjalanan selanjutnya, agar ia senantiasa membuka diri kepada penyelenggaraanmu, agar ia boleh menjadi saksi kebenaran, orang yang mau peduli dengan sesama. Berkati seluruh keluarga dalam perjalanan hidup ini. Juga kami berdoa mohon kesembuhan bagi Awen dan Gia yang sedang sakit bersama saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami mohon rahmat kesembuhan bagi mereka semua. Semoga mereka oleh karena kemurahan hati-Mu, Tuhan menganugerahkan rahmat kesembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami, khususnya orang tua kami Bapak Antonius Basang yang kemarin genap 100 hari selesai dimakamkan. Ampunilah segala dosanya dan perkenankanlah ia boleh menikmati kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan kami, mohon bebaskanlah kami dari egoisme kami yang sempit, dan tolonglah untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut, oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau
serta bersama dengan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kudus. Allah Bapa kami, putramu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan putramu bagi kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia laskar para malaikat menyembah keagunganmu sambil menikmati sukacita abadi di hadapanmu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Surga
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala Bapa-Mu Tuhan, kami nyatakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiara menuju kepadamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berita Paroki Hari Minggu Prapaskah 5 tanggal 22 Maret 2026. Ibadat tobat dan sakramen tobat dilaksanakan pada hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 17.30 WITA di gereja. Pelayanan sakramen tobat juga dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu dengan membuat janji atau menghubungi pastor terlebih dahulu. Jadwal perayaan Hari Minggu Palma sebagai berikut. Sabtu 28 Maret pukul 18.00, Minggu 29 Maret pukul 7.00, pukul 9.30, dan pukul 17.00. Panitia perayaan menyiapkan daun palma bagi umat, dihimbau agar umat tetap membawa daun palma. Informasi keuangan, kolekte. Misa Minggu Prapaskah 4 tanggal 14 sampai 15 Maret 2026. Total kolekte gereja sebesar Rp19.708.500. Transferan masuk ke rekening gereja 13 sampai 15 Maret 2026 sebesar Rp3.370.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.509.000. Kolekte Misa Jumat Pekan Prapaskah 4. Kolekte gereja Rp2.997.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp2.989.000. Kolekte Misa Requiem Oma Yeni S sebesar Rp825.000. Kolekte Misa Tirakatan Oma Yeni S sebesar Rp600.000. Kolekte Misa Requiem 16 Maret 2026 sebesar Rp672.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Abdullah P sebesar Rp1 juta. Dari Nonem sebesar Rp836.000. Terima kasih atas sumbangan saudara-saudari. Pengumuman tambahan. Kursus persiapan perkawinan diliburkan untuk 3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 21 Maret sampai 4 April 2026 dan akan dimulai kembali pada Sabtu 11 April 2026. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Sedikit tambahan untuk saudara-saudariku yang barangkali ada permasalahan dalam perkawinan. Nah, ini perlu kuburnya dibuka. Jangan diam-diam di rumah, tetapi segera ketemu dengan salah satu pastor, terutama saya dengan Pastor Agus Kalepe, supaya kita bisa mencari solusinya. Saya tahu ada cukup banyak masalah dalam hal perkawinan yang selama ini, kalau saya memperhatikan selama saya berada di Andalas, yang diurus itu hanya yang baru mau nikah. Tetapi yang sudah berumah tangga dan ada masalah, ini ada pembiaran dan akhirnya terkubur. Mohon kubur-kubur ini dibuka. Ya, kami siap menerima Anda, tetapi jangan mengandaikan bahwa begitu ketemu kami, simsalabim selesai. Semua melalui proses. Tetapi jangan malu, karena mungkin ya agak rumit, ya kita bersabar untuk melalui proses itu. Ini tambahan dari saya yang beberapa
Lama saya di sini mengalami dan menemukan ada beberapa yang sudah sedang dan sudah diselesaikan. Demikian, dan mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh rencana kegiatan kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai, syukur kepada Allah. Kasih